Baiklah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas salah satu mode pembelajaran, yaitu mode pembelajaran inquiry, yang artinya suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, ada 3 macam model atau pendekatan pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama itu inquiry terpimpin, yang merupakan pendekatan yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk membimbing siswa. Yang kedua itu inquiry bebas, yang merupakan mengharuskan siswa untuk dapat mengidentifikasi dan merumuskan berbagai macam persoalan yang hendak diselidiki secara berkelompok. Yang ketiga itu inquiry bebas yang dimodifikasi, yang merupakan pendekatan inquiry di mana guru memberikan permasalahan, kemudian siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri mode pembelajaran inquiry. Yang pertama itu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan merumuskan masalah. Yang kedua itu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Yang ketiga itu tujuan dari pembelajaran inquiry, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Selanjutnya itu langkah-langkah mode pembelajaran inquiry. Yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua mengamati atau melakukan hasil observasi, yang ketiga menganalisis atau menyajikan hasil, yang keempat mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan mode pembelajaran inquiry. Kelebihan pertama itu pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama itu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang kelemahan ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Kelebihan yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi belajar, maka strategi tampaknya akan sulit diimplementasikan. Yang selanjutnya, peran guru dalam penerangan mode pembelajaran inquiry. Yang pertama itu sebagai motivator, yang kedua fasilitator, yang ketiga penanya, yang keempat administrator, yang kelima pengarah, yang keenam manajer, yang ketujuh recorder. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu mode pembelajaran inquiry adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri.